Jadi film ini bercerita tentang tiga pemuda atau tiga remaja, di mana mereka ini terobsesi dengan UFO dan alien, sehingga mereka memutuskan untuk menerobos secara diam-diam Area 51 untuk mengungkap rahasia selama ini yang sudah tersimpan sangat rapat. Apakah mereka akan berhasil menemukan rahasia di dalam Area 51? Tonton video ini sampai habis. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan ada sebuah wawancara yang membicarakan tentang tiga remaja yang hilang. Mereka bernama Reid, Ben, dan Darin. Masing-masing orang terdekat dari tiga pemuda yang hilang ini menceritakan kebiasaan dan sifat dari mereka bertiga sebelum mereka menghilang. Seperti contohnya adik dari si Reid. Dia menceritakan 3 bulan sebelum Reid menghilang, Reid memiliki kebiasaan yang baru. Dia mengumpulkan beberapa buku yang berkaitan dengan UFO, DVD yang aneh, dan sebuah peta. Pokoknya 3 bulan terakhir sebelum mereka menghilang, tiba-tiba mereka ini sangat terobsesi dengan UFO dan alien. Kemudian scene berganti ke sebuah rekaman video dari 3 pemuda yang hilang tersebut, yaitu Reid, Ben, dan Darin. Video ini merekam awal mula bagaimana mereka bertiga bisa menghilang. Di awal rekamannya kita akan diperlihatkan mereka bertiga ini akan pergi ke sebuah pesta. Biasalah, pesta anak-anak remaja ala Amerika. Pada malam itu mereka sangat menikmati pestanya. Hingga pada akhirnya lampu di rumah itu pun mati kemudian hidup kembali. Tetapi ketika lampunya hidup ternyata Reid sudah menghilang dari sana. Kemudian mereka melanjutkan pestanya. Ketika Ben dan Darin sedang berada di kolam berenang, di sana mereka melihat Reid yang sedang berdiri di tempat yang gelap. Mereka berpikir Reid ini hanya mabuk dan sedang berbicara kepada seorang wanita di pesta itu. Kemudian Reid pun kembali menghilang. Ketika mereka berusaha mencarinya dan menelpon Reid, tetapi tidak ada respon dari si Reid. Mereka pun memutuskan untuk pulang dan berharap Reid baik-baik saja. Ketika Darin dan Ben sedang berada di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka hampir menabrak Reid yang berdiri di tengah jalan dengan tatapan yang sangat kosong. Ketika di dalam mobil, Reid terlihat sangat kebingungan, seperti orang yang baru saja terkena hipnotis, dan mereka pun mengajak Reid untuk pulang. 3 bulan kemudian, mereka terlihat mengemasi barang untuk pergi ke suatu tempat. Mereka akan pergi menyusup ke Area 51. Mereka berencana ingin merekam semua yang ada di dalam Area 51. Dan juga mereka ingin mengetahui apakah Area 51 berkaitan dengan UFO atau alien. Tak lupa juga mereka membawa alat-alat untuk membantu mereka masuk ke dalam area terlarang. Ketika semua sudah siap, mereka pun akan menuju ke Las Vegas untuk menemui seorang wanita yang bernama Yelena, yang katanya ayahnya ini pernah bekerja di Area 51. Ketika mereka sudah sampai di Las Vegas, mereka menyewa sebuah hotel untuk mereka menginap. Keesokan harinya mereka pun menemui Yelena di suatu restoran. Kemudian Yelena menyuruh mereka untuk mengikutinya. Mereka pergi ke sebuah tempat penyimpanan. Yelena menyimpan semua barang penting milik ayahnya di tempat penyimpanan ini. Karena ayahnya mengatakan, jika terjadi sesuatu, Yelena harus menyimpan semua barang milik ayahnya. Ayahnya Yelena sebenarnya sudah dipecat oleh Area 51. Karena ayahnya Yelena ini terlalu banyak tanya dan terlalu penasaran dengan salah satu ruangan yang ada di Area 51. Kemudian pada malamnya ayahnya Yelena ini masuk ke tempat area terlarang yang dinamakan Pangkalan S4. Kemudian pada malam itu setelah ayahnya Yelena memasuki Pangkalan S4, dia pun tewas, dan berita kematiannya diubah seakan-akan dia bunuh diri. Kemudian Yelena memperlihatkan ke mereka seseorang yang memiliki akses masuk ke dalam Pangkalan S4. Karena pada waktu itu ayahnya Yelena juga mengikuti orang ini untuk masuk ke Pangkalan S4. Kemudian mereka pun mencari keberadaan orang tersebut. Ketika orangnya sudah ketemu, mereka pun mengikutinya dari belakang. Mereka mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Mereka berencana menunggu orang itu pergi dari rumahnya. Mereka menunggu sampai malam hari, dan akhirnya orang itu pun keluar dari rumahnya. Reid dan Darin pun langsung masuk ke dalam rumah orang itu, sedangkan Ben akan berjaga dari dalam mobil. Mereka pun mulai mencari tanda pengenal dari orang itu, atau akses masuk ke Pangkalan S4. Ketika tanda pengenalnya sudah mereka dapatkan, kemudian mereka mengambil parfum yang baru saja digunakan oleh orang itu untuk mengambil sidik jarinya. Dan setelah itu mereka pun langsung pergi dari sana.
fucking got it. We got it. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke area 51. Dan mereka pun menginap di sebuah tempat yang tidak jauh dari pangkalan area 51. Di tempat itu sepertinya beberapa orang sudah banyak mempercayai tentang keberadaan alien. Mereka pun mulai mewawancarai orang yang ada di sana. Dan mereka bertanya pendapat orang di sana tentang adanya alien dan UFO di area 51. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, sepertinya orang-orang di sini mempercayai adanya alien. Dan mereka pun seperti mengetahui banyak hal tentang alien, seperti ciri fisik dari alien itu, dan bagaimana militer Amerika menyimpan rahasia tentang alien tersebut. In the dissection, everything we've done to them, thing you could ever imagine. You get nosebleed, no idea what happened at the time. It's just white. Kemudian Red bertemu dengan seseorang untuk menyusuri daerah sekitar pangkalan area 51. Mereka memperhatikan setiap kamera yang ada di daerah itu. Dan mereka juga memperhatikan beberapa penjaga yang selalu berpatroli di sekitar pangkalan. Pada saat malam mereka pun kembali ke tempat penginapan. Dan mereka aneh melihat pintu kamar mereka sudah terbuka. Tetapi di dalam tidak ada barang mereka yang hilang satupun. Dan ternyata Yelena sudah menyusul mereka ke sana. Yelena juga ingin ikut mereka masuk ke dalam pangkalan area 51. Tetapi Darin dan Ben tidak menyetujui kalau Yelena ikut masuk ke sana. Karena Yelena nanti bisa jadi beban buat mereka. Kemudian Red pun meyakinkan Darin dan Ben kalau Yelena ikut andil dalam membantu mereka untuk masuk ke sana. Dan pada akhirnya mereka memperbolehkan Yelena ikut masuk ke sana. Mereka pun mempersiapkan alat-alat yang akan mereka bawa. It's his car. Did you get it? There it is. There she is. That's a good one. You see what we're gonna do is we're gonna pump Freon through the suit. Fit in right here. How's it looking? It's looking good. Ketika semuanya sudah siap, mereka pun pergi menuju ke pangkalan area 51. Di sini yang masuk ke pangkalan hanya Red, Darin, dan Yelena. Sedangkan Ben akan menunggu mereka dari dalam mobil. Mereka pun mulai menghidupkan night vision agar mereka bisa melihat di kegelapan. Ketika mereka sudah dekat dengan pangkalan area 51, mereka harus lebih berhati-hati karena di sana lebih banyak jebakan dan sensor gerakan yang bisa membuat mereka ketahuan. Holy shit, it's a helicopter! Get down! Get down! Get down! Keep your head down! Stay down! Be still, okay? Stay down! We're not gonna get caught. We did it. We fucking did it. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam pangkalan area 51. Dan mereka pun ingin mencoba masuk ke area terlarang, yaitu pangkalan S4. Mereka masuk menggunakan tanda pengenal dan sidik jari yang sudah mereka ambil dari orang yang memiliki akses pangkalan S4. Mereka pun sudah sampai ke kantor di pangkalan tersebut. Di sana mereka mulai melihat info-info yang aneh. Semakin dalam mereka masuk, mereka semakin menemukan hal-hal yang aneh di dalam sana. Ketika mereka sudah sampai di sebuah ruangan locker, di sana mereka mendengarkan suara yang aneh. Ketika mereka mencoba mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari sebuah walkie-talkie yang tersimpan di dalam sebuah locker. Dan di dalam locker itu mereka juga menemukan satu rompi anti peluru. Tetapi rompi itu terlihat seperti sudah dicabik atau digigit oleh sesuatu. Dan tiba-tiba suara aneh itu kembali terdengar, hingga membuat hidung Red mengeluarkan darah. Mereka pun keluar dari sana dan menuju ke lantai bawah. Dan mereka pun sudah sampai ke tingkat 40. Seperti yang saya katakan tadi, semakin dalam mereka masuk, mereka menemukan hal yang semakin aneh dan tanda-tanda dari keberadaan alien. Kemudian mereka mengetahui kalau ada seseorang di sana, dan mereka pun langsung mengikuti orang itu. Tetapi sayang pintu itu memiliki sebuah kode, dan mereka tidak memiliki kode untuk masuk. Tetapi untung saja mereka memiliki kamera termal, dan mereka bisa mengetahui kodenya dengan cara mereka melihat suhu panas dari sidik jari yang baru saja ditekan. Kemudian di dalam ruangan itu mereka menemukan sebuah laboratorium. Di dalam laboratorium itu, mereka semakin dekat dengan fakta adanya alien. Di sana mereka menemukan sebuah batu yang memiliki anti gravitasi, di mana batu itu bisa mengapung sendirinya. Dan mereka menemukan darah putih di sana. Dan mereka teringat pada saat mereka mewawancarai seseorang di tempat penginapan sekitar pangkalan area 51. Orang itu mengatakan alien memiliki darah berwarna putih. Dan tiba-tiba batu anti gravitasi tadi terbang keluar dengan sendirinya.
Kemudian mereka keluar dari laboratorium itu. Di ruangan itu mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini, yaitu UFO atau pesawat alien. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata UFO benar-benar ada di area 51. Mereka pun mencari tahu apakah pesawat itu asli atau palsu. Mereka ingin mencoba masuk ke dalam UFO, tetapi mereka tidak menemukan pintu atau tombol satupun di pesawat itu. Kemudian mereka menemukan sebuah lubang di atas pesawat itu. Dan ketika Reid memasuki pesawat itu, tiba-tiba lubang yang tadi hilang seketika. Di dalam UFO, Reid hanya melihat sebuah tabung untuk tidur dan tidak melihat tombol sama sekali. No controls or anything. Can't believe I'm in an alien spacecraft. You guys, this is amazing. Karena mereka sudah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Kemudian Darin mengajak Reid untuk keluar dari tempat itu, karena dia takut nanti akan ketahuan. Tetapi Reid tidak mau pergi, dia masih penasaran dengan hal yang lainnya. Darin terus mengajak Reid untuk keluar dari sana, tetapi Reid tidak mau, dia ingin terus melanjutkan pencariannya. Kemudian mereka menemukan pangkalan S4 yang mereka cari, di mana pangkalan itu adalah tempat yang paling terlarang. Hanya orang tertentu yang boleh masuk. Dan ketika mereka ingin masuk, tiba-tiba alarm di sana pun berbunyi, hingga mereka pun terpisah, dan Darin dikejar oleh para penjaga di sana. Yelena dan Reid menuju ke bawah, dan di sana mereka menemukan sebuah terowongan bawah tanah, persis seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya Yelena. It's a little girl's tube. Why are there clothes down here? This is fucked up. Lisa, this Di sana mereka menemukan banyak sekali tabung tidur, seperti yang Reid lihat di dalam UFO. Dan di sana ada salah satu tabung tidur yang terbuka. Oh, fuck. Run. Mereka pun langsung lari dan mencari tempat bersembunyi. What the fuck? What was that? Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah lubang, dan di lubang itu banyak darah berwarna putih. Kemudian scene berganti ke Darin yang masih berusaha untuk keluar dari sana. Darin bukan hanya dikejar oleh para penjaga, tapi dia juga dikejar oleh alien yang berhasil kabur dari sana. Sedangkan Reid dan Yelena semakin terjebak. Tiba-tiba mereka seperti disedot ke sebuah ruangan yang semuanya berwarna putih. Kemudian scene berganti ke Darin. Darin berhasil keluar dari sana, dan dia bergegas langsung menuju ke mobil mereka. Sedangkan Yelena seperti orang yang sudah terhipnotis. Dia hanya diam dan terfokus ke satu arah. Dan ternyata mereka sudah dibawa terbang oleh UFO. Kemudian scene kembali ke Darin. Ketika Darin sudah berhasil menemukan mobilnya, dia pun langsung menuju ke sana dan langsung menyuruh Ben untuk menghidupkan mobil. Ben merasa kebingungan dengan keadaan yang sedang terjadi. Dan ketika mereka ingin berjalan, tiba-tiba mobil mereka mati sendiri, dan mereka pun juga ikut dibawa oleh alien. Get back in the car! Dan film Area 51 selesai. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.